Oke. Nah, kalau di sekolah udah pernah belajar tentang hubungan antar negara, pernah nggak dengar? Belum pernah, baru ini ya kita. Nah, kalau minggu depan boleh bawa buku kertasnya ya. Kayak kita kasih menjadi baik. Hari ini kita mau belajar dulu bagaimana sih hubungan Indonesia dengan negara luar. Kak, ada nggak kalau di negara luar kerjasama kita dengan negara luar? Kalau menurut si Benaya ada nggak Indonesia kerjasama dengan negara luar? Ada? Ada nggak? Ada kan? Ada. Indonesia itu banyak bekerja sama dengan negara-negara di dunia. Misalnya nih, Benaya, taunya kita kerjasama dengan negara mana aja? Malaysia, boleh. Lain ada lagi? Kayak kalau Indonesia misalnya umroh kemana? Arab. Ya, Indonesia mengadakan kerjasama dengan negara Arab ataupun Arab Saudi, ya kan? Nah, Kak, kalau nggak ada kerjasama bisa nggak? Misalnya orang Indonesia mau umroh, ya, kalau nggak ada kerjasama pasti akan sulit mengadakan ibadah haji. Makanya Indonesia membangun hubungan kerjasama antar Indonesia dengan negara Arab Saudi. Jadi nggak usah membahas. Oke. Nah, hari ini tadi Benaya bilang, Kak, kami mau belajar benua lagi. Boleh. Benua apa aja di Indonesia? Benua apa aja di dunia? Ada berapa benua? Yang pertama benua Eropa, ada benua Amerika, ada benua Asia, ada benua Afrika, lagi benua Australia, ya. Ada berapa lagi? Satu. Kalau Amerika dibagi dua, Amerika Utara, Amerika apa itu sana, Amerika Selatan, dibagi dua dia, dibagi dua benua. Tapi yang terbesar itu ada di 5, Eropa, Amerika, Afrika, Asia, dan Australia. Itu dia ya, benuanya yang paling besar. Oke. Nah, hari ini kita mau belajar tentang hubungan antar negara. Kak, antar negara hubungan itu ada nggak? Berarti tempatnya itu ada di 5 benua yang kita sebutin tadi. Ada Amerika, Eropa, Australia, ada Asia, ada Afrika. Di negara mana saja sih kita menjalin kerjasama gitu ya? Kalau menurut si Benaya, hubungan antar negara itu apa deh? Hubungan atau interaksi. Hubungan berarti menjalin adanya hubungan antara satu pihak dengan pihak negara lain. Itu dia ya, yang terjadi antara negara-negara di luar atau di internasional ya. Maka kalau ini disebut dengan interaksi dan hubungan yang terjadi ya, yang terjadi di antara bangsa-bangsa, di antara bangsa atau negara, boleh? Atau negara ya, boleh. Kemudian terjadi di tingkat internasional. Itulah disebut dengan hubungan antar negara ya. Nah, Kak, ada berapa sih bentuk-bentuk dari hubungan antar negara itu? Nah, tergantung negaranya pilih hubungan yang mana. Nah, di sini Kakak sebutin ada 3 bentuk hubungan antar negara. Ya, ada berapa Kakak bilang nih? 3, boleh dicatat ya. Yang pertama kita bikin dulu untuk bentuknya ya. Kakak kasih warna merah. Bentuk hubungan internasional ya. Hubungan internasional nasional. Sini Kakak bikin. Ini Kakak kasih biar cantik. Nah, ini dia bentuknya ya. Yang
perusahaan di Malaysia. Itu namanya hubungan kesepakatan yang dibangun kedua belah pihak. Tengok di depan deh. Itu di belakang ya. Oke, dua belah pihak kayak aja ya. Nah, itu namanya bilateral ya. Berarti ada kesepakatan antara melibatkan dua belah pihak. Kak, boleh nggak misalnya pihak wira swasta atau pihak apa namanya dek, perusahaan besar antara perusahaan besar di Indonesia dengan perusahaan besar di luar negeri, bisa ya kan? Nah, itu dia hubungan, namanya pun kesepakatan kedua belah pihak. Nah, bisa nggak kak? Kak, aku bikin kayak hubungan kesepakatan bilateral dengan, kalau aku misalnya punya perusahaan besar kak, kalau kata sebenarnya bisa ya, tergantung daripada kesepakatan bersama. Maka bilateral itu apa itu deh? Dari yang kakak sebutin tadi, kesepakatan, atau kakak bikin sini hubungan ya, hubungan kesepakatan ya, kesepakatan yang melibatkan oke, kedua belah pihak, atau dua, boleh dua aja lah ya. Ya nggak canggung ya kalau dia dua ya. Ada namanya dua belah pihak. Nah, yang melibatkan dua belah pihak, dua belah pihak. Nah, bisa swasta nggak ini kak? Bisa ya, perusahaan swasta. Atau dua negara katanya, dua belah pihak atau dua negara. Nah, ini dia dua negara ya. Nah, ini kalau bilateral ini terjadi secara dalam konteks, ada konteks ya. Ya, konteksnya di bidang diplomasi namanya ya, kerjasama. Nah, kalau berbicara diplomasi itu dia arahnya seperti kerja sama ya. Kak, ada nggak kesepakatan? Ada. Kesepakatannya boleh tertulis, boleh ya, harus tertulis supaya saling menguntungkan. Itu namanya hubungan bilateral ya. Nah kak, contohnya apa kak? Nah, negara Indonesia membangun kerjasama dengan negara Arab Saudi dalam bidang ibadah haji. Itu dia contohnya ya. Contoh kedua. Kalau lagi apa lagi
sininya Singapura, sininya Malaysia kan, Malaysia. Nah, kita contohin. Di sini ada Pulau Sumatera. Di sini ada Pulau Jawa. Di sini Pulau Kalimantan. Besar dia Kalimantannya. Di sini aja ini deh. Nah, tunggu dulu. Kurang bagus. Ya, ini Kalimantan. Di sini Pulau Sulawesi. Nah, di sini pulaunya Papua ya, di sini Jawa. Di sini banyak pulau kecil. Nah, di sini ini kan sebagian bukan negara Indonesia aja. Di sini ada Pulau Malaysia. Di sini dia masuk ya. Nah, ini kerjasama artinya regional ya masuk sini. Singapura sama Indonesia bisa menjalin kerjasama karena regionalnya itu berdekatan. Ini dia daerahnya. Nah, kakak bulatin. Oh, kakak bikin aja warnanya yang lain. Nah, artinya yang satu regional nih. Nah, misalnya Indonesia kan. Nah, ini dia Singapurnya, ini Malaysianya. Ini antara Malaysia dengan Indonesia berdekatan juga. Dekat kali kan? Itulah namanya dikatakan oleh negara-negara yang dalam satu wilayah. Nah, ini wilayahnya seperti ini. Atau kita bikin wilayahnya di Asia Tenggara ya. Wilayah di Asia Tenggara. Nah, Indonesia kan masuk di Asia Tenggara. Kita pakai Singapura. Artinya regional itu adalah kesepakatan atau hubungan ini ya, hubungan yang ditentukan oleh daerah atau wilayah yang sama ya, oleh daerah atau kakak bikin wilayah yang sama atau berdekatan ya, atau berdekatan artinya dekat nggak Indonesia sama Singapura, dekat nggak Indonesia sama Malaysia, sama kayak ini. Nah, dekat kan, nih dekat kan nih, itu namanya kerjasama regional ditentukan oleh karena berdekatan wilayah, karena saling berdekatan. Nah, sama kita bilang nih, ada paling dekat kita ke negara Malaysia dan Singapura, betul? Itu dia ya. Nah, dari situ oke. Ini pertama, apa aja sih kerjasama kita Kak? Ada 5 kerjasama kita karena daerahnya saling berdekatan, regionalnya ya. Yang pertama ASEAN ya. Yang pertama, kalau Kak bikin di sini bulat aja deh. ASEAN atau sering disebut dengan Association of Southeast Asian Nation ya, nation. Oke. Kemudian APE namanya. Yang ke nih APC. Nah, atau ini bisa sama atau Asia Pacific Economic Cooperation namanya ya. Ini kerjasama regional kita. Ini Asia Pacific Economic Cooperation namanya. Kenapa jatuh? Apa dia nanti? Kemudian kerjasama regional kita ada AFTA namanya deh. AFTA. Ada lagi, kalau AFTA itu apa Kak? ASEAN Free Trade Area namanya. ASEAN Free Trade Area. Ada MEE. Atau ini apa Kak MEE ini? Nah, ini namanya masyarakat Eropa ekonomi atau masyarakat ekonomi Eropa. Masyarakat ekonomi Eropa. Itu dia ya. Kemudian yang selanjutnya ada ini. Atau sering disebut dengan Eropa Union. Itu kerjasama di bidang regional yang ada di negara-negara terdekat kita. Nah, sama kayak kakak bilang tadi Asia, kita dekat enggak? Di sini Asia Tenggara ya. Ada 10 negara yang kita bahas di negara ASEAN. Yang paling pertama itu Asia Tenggara.
yang tidak dibatasi. Yang tidak dibatasi ya. Berarti bisa banyak negara enggak Kak? Bisa ya. Tidak dibatasi oleh satu kawasan atau oleh satu kawasan ya. Satu kawasan. Bisa enggak Kak 5 kawasan? Boleh. Tergantung berapa yang butuh dia mengadakan yang namanya kerjasama ya. Kerjasama. Tergantung kesepakatan bersama. Yang satu melainkan bisa dari kawasan lain. Nah, bisa enggak dari kawasan benua Asia? Bisa kan? Bisa enggak dari benua Afrika? Bisa. Afrika. Bisa enggak dari Amerika? Bisa. Tergantung kemana saja kita mau menjalin kerja sama. Contohnya apa Kak? NAFTA, OPEC sama ini. Ini dia kalau nanti yang kita ikuti deh.